Kabupaten Lahat punya berbagai kearifan lokal, seni dan budaya masih terjaga dengan sangat baik sampai sekarang. Salah sikonya pembuatan kinjar tradisional. Cak mana proses pembuatan kinjar sebagai keranjang tradisional di Desa Batunan, Kecamatan Pajar Bulan. Berikut proses pembuatannya. Tahap pertama dalam pembuatan kinjar ialah nyari bahan baku rotan. Rotan inilah yang nak digunakan sebagai bahan baku utama pembuatan kinjar. Rotan yang sudah dikumpulkan terlebih dahulu dikebet supaya lebih mudah waktu dibawa dengan cara ditarik ke desa. Sesampainya di desa, rotan langsung dipotong sesuai dengan ukuran kinjar yang nak dibuat. Kemudian dibelah jadi beberapa bagian. Sebelum dianyam, rotan terlebih dahulu dibersihkan dengan cara diraut. Sudah itu diasepi supaya sisa-sisa rautan pacak bersih. Terakhir, rotan yang sudah dibersihkan pacak dijemur. Di tahap ini segala proses dilakukan oleh kaum lanang. Sudah rotan dijemur kering, barulah tugas betino ngelakukan penganyaman bentuk rotan jadi kinjar tradisional. Mulai dari pembentukan tulang atau rangka kinjar, pemberian alas yang menopang kinjar mangko pacak tegak, sampai pembuatan bentuk telinga kinjar untuk tempat pengait talinya. Kinjar berukuran besar dijual dengan rego Rp40.000. Sedangkan kinjar berukuran sedang dijual dengan rego Rp30.000. Salah siko perajin Rohan ngatoke, keahlian warga desa Batunan dalam pembuatan kinjar merupakan keahlian yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Kerajinan rotan di Desa Batunan ini sejak dari nenek moyang. Jadi turun-menurun dengan kami, anak cucunya. Cuma kendalanya kami ini, yang nampungnya itu masih terbatas di desa kami. Nampung hasil kerajinan tadi. Macam-macam itu, kalau yang besar nyampai 50, 40. Kalau yang kecil 30. Dia nambah ke kendala yang mereka alami dalam melestarikan kerajinan ini ialah sulitnya masar ke hasil produksi kerajinan mereka. Fikri, Sriwijaya TV. Cak Bice, ini adalah salah satu tempat yang bisa dijadikan spot berfoto yang ada di Kampung Mural Gudang Boncet ini. Masih penasaran kan? Masih banyak nih cerita-cerita apa yang nak kita sampaikan dan juga spot-spot foto lain yang nak kita tunjukkan ke Cak Bice. Tapi jangan kemana-mana karena kita nak nyingok ke informasi yang siko ini. Ini dia. Kemudi kapal yang diduga dari abad ke-16 ditemukan oleh warga perairan Sungai Musi. Benda yang berbentuk kemudi ini berasal dari dasar Sungai Musi, tepatnya di kawasan Sungai Tawar, yang diduga punya nilai sejarah di zaman Kesultanan Palembang Darussalam. Kemudi kapal diduga dari zaman Kesultanan ditemukan di Sungai Musi oleh dua nelayan. Warga yang menemukan ngaku terkejut
Dengan benda yang ditemukannya awalnya dikira balok kayu yang tersangkut di jaring ikannya. Pas diangkat benda tersebut berbentuk cak kemudi kapal bagian bawah. Nyelam kan, kami nyelam bertemu sini kami nyangkut balok kan rupanya kemudi ini kami tarik pak, kami pintel itu Tarik pakai tali, pakai tangan, tarik pakai tangan, keras dari atas ke dasar. 35 Ini meter. dalamnya 3 meter di dalam itu, di dalam pasir. Isu nasional. Untuk memastikan benda tersebut, Jafar bersama kawannya bawa benda ke posko komunitas pecinta antik kreatif Sriwijaya di kawasan Jakabaring. Menurut Hermayudi, Salasiko anggota komunitas ahli benda antik, benda ini kemudi kapal bagian bawah yang ada di kapal zaman dahulu karena ukurannya yang besar dan umur kayu berasal dari zaman Kesultanan. Ya, boleh katakan kalau kemudi kapal yang ditemukan ini ukuran sebesar ini yang sudah memang pernah tampak barangnya 2 kali sama ini. Sebelumnya di tahun 1960 itu pernah ditemukan di Sungai Buah dan barangnya sekarang berada di Museum Kerajaan Sriwijaya. Yang kita temukan ini kemudi kapal yang ditemukan di Sungai Tawar. Panjang memang lebih kecil dari yang ditemukan di Sungai Buah itu 7,5, yang di Sungai Buah itu 8 meter. Tapi ukurannya lebih lebar. Soal diperkirakan itu zamannya udah beberapa arkeolog nasional tadi udah memberikan pendapat. Pendapat pertama itu kemungkinan besar bukan di zaman peradaban Sriwijaya. Jadi minimal itu zaman Kesultanan Palembang. Ya, tapi itu baru estimasi sementara karena belum. Tim Liputan Sriwijaya TV.